Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, kami membuat salah satu video terkait gangguan cedera kepala post-terpanasi akut respiratory distress, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Bu Ida Rosidawati MK. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas tuntas terkait gangguan cedera kepala post-terpanasi akut respiratory distress atau ARDS, mulai dari definisi, penyebab, komplikasi cedera, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan cedera kepala post-terpanasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait definisi cedera kepala secara umum. Cedera kepala adalah suatu gangguan trauma dari otak disertai atau tanpa pendarahan intestinal dalam substansi otak, tanpa diikuti terputusnya konektivitas dari otak, menurut Nugroho 2011. ARDS atau disebut juga dengan akut respiratory distress didefinisikan sebagai hipoksemia berat dengan onset akut yang terjadi dalam waktu seminggu setelah gejala klinis yang diketahui atau gejala pernafasan yang memburuk yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh edema paru dengan infiltrat paru bilateral pada ronsen dada atau CT scan. Untuk selanjutnya yaitu ada penyebab cedera kepala. Nah, penyebab cedera kepala ini terbagi menjadi dua, yaitu ada trauma oleh benda tajam, contohnya luka tembus peluru dan pisau. Yang kedua yaitu ada trauma oleh benda tumpul, contohnya pukulan, tabrakan mobil, terjatuh, cedera saat berolahraga yang dapat menyebabkan cedera menyeluruh atau difus. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada komplikasi cedera kepala. Komplikasi cedera kepala terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu ada herniasi otak akibat dari edema dan peningkatan TIK. Yang kedua yaitu ada hidrosefalus akibat peningkatan akumulasi cairan cerebrospinal. Yang ketiga yaitu ada infeksi terjadi pada cedera kepala terbuka. Yang keempat yaitu ada SIADH yang terjadi bila lesi mengenai hipotalamus. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait patofisiologi. Pada cedera kepala, kerusakan otak dapat terjadi dalam 2 tahap, yaitu ada primer dan sekunder. Cedera primer merupakan cedera kepala sebagai akibat langsung dari suatu ruda paksa, dapat disebabkan oleh benturan langsung kepala dengan suatu benda keras maupun oleh proses akselerasi-deselerasi gerakan kepala. Pada trauma kapitis, dapat timbul suatu lesi yang berupa pendarahan pada permukaan otak yang berbentuk titik-titik besar dan kecil, tanpa kerusakan pada durameter dan dinamakan lesi konstisio. Akselerasi-deselerasi terjadi karena kepala bergerak dan berhenti secara mendadak dan kasar saat terjadi trauma. Untuk poin selanjutnya yaitu ada farmakologi. Penanganan ARDS bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah agar organ tubuh pasien berfungsi normal dan terhindar dari gagal organ. Tujuan lain dari pengobatan ARDS adalah untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Nah, di sini ada beberapa metode untuk mengatasi ARDS. Yang pertama yaitu memberikan bantuan oksigen melalui selang hidung atau masker bagi pasien dengan gejala ringan. Yang kedua yaitu memasang alat bantu napas dan ventilator untuk membantu mengalirkan oksigen ke paru-paru. Yang ketiga yaitu memberikan cairan melalui infus. Yang keempat yaitu memberikan asupan nutrisi menggunakan selang nasogastrik yang dipasang melalui hidung. Yang kelima yaitu memberikan obat antibiotik untuk mencegah dan mengatasi infeksi. Yang keenam yaitu memberikan obat pengencer darah untuk mencegah penggumpalan darah di kaki dan paru-paru. Yang ketujuh yaitu memberikan obat pereda nyeri, obat untuk mengurangi asam lambung, dan obat untuk meredakan kecemasan. Nah, apa saja sih terapi diet yang tepat pada gangguan cedera kepala post-trepanasi? Langsung saja kita bahas. Makanan yang baik untuk dikonsumsi pada pasien dengan gangguan cedera kepala post-trepanasi salah satunya yaitu ada coklat hitam. Kenapa harus coklat hitam? Karena coklat hitam itu memiliki kadar magnesium dan antioksidan yang tinggi, 2 nutrisi penting untuk kesehatan otak, menjadikannya makanan yang baik untuk pemulihan TBI. Yang kedua yaitu ada ikan berlemak.
Jenis ikan tertentu yang mengandung asam lemak omega 3 tingkat tinggi merupakan beberapa makanan terbaik untuk pemulihan cedera otak. Beberapa ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 antara lain yaitu ada salmon, makarel, dan sarden. Untuk poin yang terakhir yaitu ada sayuran berdaun hijau gelap. Sayuran berdaun hijau gelap seperti kangkung dan bayam merupakan makanan yang sangat baik bagi para pengidap cedera otak. Tidak hanya merupakan salah satu makanan paling padat nutrisi di dunia, sayuran berdaun hijau gelap juga mengandung omega 3 tingkat tinggi. Sekian pembahasan materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.